ada kesaksian yang baru pulang jalan-jalan. Belum ada yang pulang. Meidi barangkali. Siapa tuh? Meidi ada nggak? Meidi Nggak ada barangkali. kan? Iya, Nggak ada masih deh. itu Boklan. Medinya di Bukan sana. masih di sana. Belum pulang. Ya, masih enak, panas masih. Saya belum pulang. Oh, masih di sana. Juga yang baru pindah rumah. Oh, yang baru pindah rumah. Ya, yang baru pindah, ayo. Yang udah lama nggak kelihatan. Berapa lama? Oh, Udah lama itu. pisah. Sebulan lah ada. Udah nggak kehitung lamanya. Dari tahun lalu. Tahun lalu. Lebih satu Yang tahun. bener. Gua kan muncul juga dong. Lebih satu Iya, tahun. Valentine. Long time no see soalnya. Ya long time no see, kangen aja bilang. Kangen, iya kangen. Gimana kalian? Udah lama juga nggak kelihatan ya. Kangen banget. Rupanya kan masih sama, malah lebih tua kelihatannya. Enggak. Lebih muda. Tapi yang penting kita bersyukur hari Sehat. ini kita diberi kesempatan. Who is that? Iya, betul. Amin. Ya. Who is on your chair? Begini, saya mau Who is on terangkan. your chair? Oke, Kobeng. Oke, ini David mau ngomong sebentar. Oke, thank you. Pengalaman yang tidak pernah kami alami sebelumnya, yang Pindah mau rumah. saya share sedikit kepada Ya. kawan-kawan. Jadi kita ini pindah rumah ke sini sudah hampir 4 bulan. Wow, 4 bulan ya. Waktu kita di rumah yang lama itu kita jual rumah bulan September ya Tina? September. Tujuan kami menjual rumah adalah karena rumah itu sudah terlalu besar untuk kita yang tinggal hanya bertiga. Tina, Oni, dan saya sendiri. Kita tinggal di situ diam-diam itu bersama kucing-kucing itu sebelumnya. Tetapi itu sudah 30 tahun tidak terasa. 30 tahun, kenapa tidak terasa? Karena rumah itu besar. Jadi kalau kita ada barang-barang yang mau kita simpan, atau mau kita buang, kita taruh saja di basement. Basementnya unfinished, tetapi luas sekali. Jadi setiap kali kita tidak pernah kekurangan space. Tetapi akibatnya kita mengumpulkan barang-barang yang banyak sekali selama 30 tahun, yang ternyata kita baru mengetahui jumlahnya itu setelah pindah oleh tukang mover. Ada berpuluh-puluh kantong dari kitchen, boxes, dari kitchen, dari ruang ini, dari ruang kantor, dari ruang tidur. Dan itu kita sebelum datang ke rumah ini, by the way, kita jual rumah, lalu kita menyewa rumah di sini. Rumah yang lebih kecil. Rumah yang lebih lama itu, lebih tua itu, besarnya kira-kira 4.200 square foot. Sedangkan yang di sini ini 3.000 square foot. Sama kecil. Tetapi barang-barang yang datang ke sini tidak pernah kami kurangi. Kami pikirkan nanti di sini saja dibereskan. Jadi boxes di mana-mana sekarang ada. Basementnya finished, meskipun basement kita yang lama itu tidak finished, tapi cukup ideal untuk menyimpan barang-barang di dalam boxes yang tinggal begitu lama tanpa kita terganggu. Nah sekarang kita baru tahu berapa banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan untuk memilih boxes yang kira-kira barangkali sudah 60-70 boxes di sini, all over the place. Kita hanya perlu ruangan yang tidak terlalu besar, tetapi rumah ini cukup besar. Sehingga kita pikirkan untuk kawan-kawan yang belum tahu dan mau pindah, tolong dipikirkan untuk jangan menimbun di rumah yang lama itu barang-barang. Keluarkan, buang secepat mungkin bisa dibuang begitu. Sehingga kalau mau pindah ke rumah yang lebih kecil, barangnya pun lebih sedikit. Dan kita bisa menikmati hidup dengan tanpa selalu setiap hari harus membereskan ini, bereskan itu, dan sebagainya. Nah, itu pengalaman saya di dalam urusan rumah, karena kita tidak tahu mau berapa lama tinggal di rumah yang kayak begini atau apa, kita sewa dulu 1 tahun sampai bulan Desember yang akan datang, September yang akan datang, 1 tahun. Rasanya waktu cepat sekali. Tapi kita punya kontrak adalah 3 tahun. Cuma kita boleh menyewa antara 1 tahun sampai 3 tahun dengan harga yang sama. Nah, maksud saya selama ini kita di sini setelah kita bereskan barang-barang sudah beres semua,
kita melakukan lagi pembuangan barang-barang melalui mover lagi yang hanya untuk membuang. Bukan mover itu apa namanya, Tina? The guys, 1-800 junk. Ya, itu kalau sudah selesai, nah kita bisa menikmati hidup dengan lebih leluasa lagi, ruangan-ruangan semua sudah kosong, dan kita mulai memikirkan bagaimana tahun-tahun selanjutnya, apa yang kita harus lakukan. Kita berdoa terus kepada Tuhan, Tuhan yang memberi jalan. Dan kita cukup bersyukur, apalagi setelah kita memikirkan bahwa sekarang ini rumah-rumah sedang turun harganya. Waktu kita jual rumah kita itu sudah mulai turun, tetapi masih baik harganya. Kalau kita jualnya terlambat beberapa bulan, mungkin kita bisa berkurang harganya sampai beberapa ratus ribu. Jadi kita bersyukur sekali pada Tuhan masih memberikan waktu di mana kita mendapatkan jumlah yang cukup dan kita bisa afford barang-barang yang atau rumah yang cukup baik meskipun lebih kecil. Jadi itulah pengalaman saya yang sama sekali tidak pernah terpikirkan. Setiap ada barang yang harus pergi dari rumah lama, kita taruh di basement. Masih cukup, di mana-mana kita taruh, di kamar tidur kita taruh. Tanpa terasa bahwa itu semuanya harus keluar dari rumah itu. Begitu. Dan harus keluar, tidak semuanya harus diseleksi. Mana yang kita terus pakai, mana yang kita tidak pakai lagi, mana yang confidential, mana yang tidak apa-apa kalau dibuang begitu saja. Those takes a lot of time of your daily time. Jadi itu pengalaman saya, mungkin saudara-saudara yang lain juga ada banyak pengalaman. Selama saya 50 tahun pindah ke Kanada, kita sampai di Kanada itu kira-kira 50 tahun yang lalu, itu kita sudah pindah pertama dari townhouses selama 2 tahun, kemudian pindah ke, pertama tinggal di apartemen dulu, sewa apartemen, kemudian setelah 1 tahun pindah ke townhouse, tinggal di rumah sendiri. Setelah itu beberapa tahun kemudian pindah lagi di tempat yang sedikit lebih besar. Kemudian pindah lagi ke tempat yang sebelum ini kita tempati, yaitu selama 30 tahun kita tempati tempat yang besar. Itulah pengalaman, waktu berjalan cepat sekali. 50 tahun yang lalu, Gyoksan dan Inge menjemput saya di airport. Masih tahu Gyoksan, masih ingat ya? Masih. Tahun. Bukan main. Tetapi waktu berlalu dengan cepat sekali dan kami sekarang bersyukur kepada Tuhan, Dia terus memberkati kita, memberi jalan keluar yang baik kepada kita. Tetapi inisiatif dan pekerjaan harus dilakukan dengan baik. Dan pada saat ini saya sudah retired dari pekerjaan saya sehingga tidak buka kantor lagi, sehingga lebih banyak waktunya untuk mengurus hal-hal yang lain. Demikian, saudara-saudara semua. Terima kasih kepada Tuhan atas berkatnya. Thank you, Steve. Ya. Thank you, David, kesaksian. Sama-sama. Yeah. Saya mau komen, itu ada jawabannya untuk barang-barang yang mana yang mesti buang, mana yang tidak. Saya itu juga belajar, ya. Oke, kita nih sekarang nih rupanya lagi kangen semua. Nggak apa-apa, kita lagi kangen semua, pengen ngeluarin isi hati, udah lama kita nggak ngomong, ya. Ya. Ada yang bilang, kalau itu barang-barang tidak pernah dilihat dengan kita, bilang aja berapa. Ya, saya bilang udah setahun lah, nggak pernah dilihat. Itu pantas untuk di go to the junk. Ya. Itu tanpa pakai ada reservation, bilang sayang lah, apalah. Itu ada yang ngomong gitu. Betul juga, saya sendiri juga banyak di bawah ini. Dan memang sudah mulai, tapi baru kardus kosong yang dibuangin. Jadi yang ada isinya tuh masih belum. Ya, nanti udah tunggu waktunya. Bagus, itu kita masih pikirkan. Kamu, David, kehilangan swimming pool? I still remember. Swimming pool, ya. Saya sih kehilangan. Kalau kamu kehilangan, wah. Swimming pool sama sekali tidak kehilangan. Of course you not, but me. Kita swimming pool sebetulnya ada di sana pada tahun-tahun yang terakhir itu kita hanya senang melihat dari atas bedroom swimming pool kita. Atau senang waktu summer duduk-duduk lihat kita. Tapi berenang sendiri saya sudah tidak pernah lakukan lagi. Atas begitu.
Ya, itu Jadi, udah kayak Sung Leong sekarang jadi, belakangnya bukan swimming pool tapi danau sekarang. Danau. Nah, itu hal lain juga. jadi Saya masih swimming ingat, pool kita tidak perlukan lagi. waktu itu saya ke rumah kalian, itu Ya, ada rumah di kamar di pojok yang very privacy. Sabana, I ya. like those. I Ya, like that room. So ya, I miss that. So ya. Ya. Itu sudah ya ada penuh. kenangan. Ya, begitu. Tapi sebetulnya David, itu swimming is olahraga di air itu is the Paling best for your knee. Jadi kalau memang masih mau berenang, mau itu daripada punya swimming pool, lebih baik join in the community. Yes. It's cheaper, it's safer karena ada guard, ada apa, lebih bagus buat kita. Ya. Betul. Si John 3 years ago now, hampir Nia ini nggak bisa jalan. Orson mendadak dia nggak bisa jalan nih kaki yang kanan. Oh, Jadi kita ke ortopedik. Kalau saya memang suka ke air, I like an aquafit. Saya memang kerjanya senangnya pergi ke community center untuk olahraga, bukan berenang tapi olahraga. So waktu itu ortopediknya dia kasih injection a little bit. Terus dia bilang, well, now you can walk, katanya. So try, go exercise. Jadi dia dari situ bilang, go swimming, katanya. Udah itu, saya nanya, which one is better, mana lebih bagus, swimming atau aquafit? Aquafit itu jadi Ya. exercise tapi di air, low impact jadinya. Dia bilang aquafit. Dari situ sampai sekarang jauh lebih baik. Belakangan ini 2 bulan kita nggak ke aquafit gara-gara hawanya dingin, segala di freeze. ya. Sampai ke sini sakit lagi, back pain, and then we go back to the aquafit, ke air. Baik. Sudah si Medi sama Penggun pulang itu hawanya jauh lebih hangat, orangnya ada di situ sekarang. Ya. Itu is much better now. Sekarang jadi bener lagi. Ya. So buat kalian kalau itu buat orang tua itu kalian deket sama JCC. That's one of the place. Daripada punya kolam renang. Ya. Ya. You know, I don't know. Try. No, Lebih- it's good for you. That truly. Yeah, it's to think about it. Ya. Ya. Kita juga larinya ke situ karena airnya salt water. Ya. Jadi nggak terlalu banyak klorin. Ya, betul. You know, it's good. Actually, Medi is there now. Iya, dia bilang dia kelupaan tadi. I'm going to take. I'm going to give ada ucapan terima kasih sebenarnya dari kita. Waktu kita berangkat tanggal 31 itu, waduh hawanya dingin ini sampai kita bilang gimana nih kita? How are we going to go? And then waktu itu saya worry karena saya pikir sebetulnya sih kita harus datang jam 11:30, jam 12 lah, noon time. Si Medi harus datang jam 5 sama si Penggun. Kapal terbang kita di Toronto telatnya 3 jam setengah. Saya pikir, aduh, ini kalau si Medi nyampe dulu, gimana nih? Yang punya rumah belum ada, yang tamunya udah nyampe. How is he going to go in? Tapi untungnya, kita bilang, aduh gimana nih Tuhan kalau kayak gini caranya. What do we do now? Akhirnya tapi, I guess, by the grace of God, Medinya juga telat. Jadi akhirnya, toh kita nyampe dulu, baru mereka. So, anyway, but everything came safely and good. Itu orangnya udah balik sekarang. Iya. Oke. Anwar, ada kesaksian? Tolong di-unmute. Nanti 2 minggu lagi lah, sudah waktunya sudah nanti Oke. nggak cukup. Oke, sure. Ya, itu Medi, apa kabar Medi? Saya Ada Medi, mana Medi? Maybe masih dandan, tapi dia udah pasang ininya. Yeah, sorry, I cannot open up. Sorry. nggak apa-apa. Masih pakai piyama. Matanya merem. Yeah, well, anyway, yeah, thank God, like, you know, it was very good, like, you know, and we enjoyed di sana. Memang saya sih, even though the weather was a bit cool, tapi memang saya ini orangnya nggak senang panas ya. Jadi, coba kalau ke Indonesia itu, saya itu ogah gitu ya. It's too hot for me and I cannot somehow, I don't know, orang lain mungkin okay gitu ya, panas gitu ya. Tapi saya sih, I don't know, I cannot bear it gitu loh, nggak bisa tahan. So that's why when we came itu memang the temperature was cool. So I thought it was good for me gitu loh ya. So but I cannot be selfish. Orang lain ya, of course maunya panas gitu, right?
Jadi waktu kita jalan-jalan ke naik ferry ke island lain itu, it was very nice, beautiful day, sunny, and then the temperature wasn't that hot, like not hot, like you expect Mexico, Cancun panas sekali, tapi waktu itu memang it's nice, it's breezy and it's cool, it's in the low 20s ya, Linda ya kira-kira. Jadi very very nice. Jadi it's good for me gitu ya. Well, I thank the Lord for that, for of course for my personally, and ya semuanya berjalan baik lah. And then nanti ini like I'll give the testimony next time lah, how it Tuhan itu benar-benar give us the direction, how and wisdom itu ya, gimana di airport, and so itu it's a bit too long gitu. Jadi next time lah I will tell more about it. Thank you anyway. Okay, thank you, Medi. Thank you, Medi. Ya, I think sekarang Shu Yang udah boleh. Kita serahkan kepada Shu Yang